Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Let's go. pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi himpunan dengan media pembelajaran diagram Venn. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa saja alat serta bahan dalam pembuatan media pembelajaran diagram Venn. Dimulai dari bahan, ada styrofoam, ada kertas manila HPS, dan ada double tip. Dan juga untuk alatnya itu ada gunting dan alat bantu seperti jangka. Jadi kegunaannya itu adalah styrofoam sebagai papan, HPS sebagai lingkaran, dan double tip sebagai perekat untuk lingkaran merekat ke papan. Dan jangka untuk melingkari. Media pembelajaran diagram ini digunakan untuk membantu siswa memahami materi himpunan secara lebih jelas dan visual. Dengan adanya media ini, siswa dapat melihat hubungan antar himpunan secara langsung seperti irisan, gabungan, ataupun komplemen. Penggunaan media pembelajaran juga dapat membantu proses belajar siswa menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah 1. Siswa dapat memahami pengertian himpunan. Kedua, siswa dapat memahami anggota himpunan. Ketiga, siswa dapat memahami operasi himpunan dengan menggunakan diagram Venn. Dan yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan himpunan. Baiklah, setelah mengetahui tujuan pembelajaran, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Contoh, kumpulan siswa yang lahir di bulan Maret, ataupun kumpulan siswa kelas 10. Atau bisa kita buat kumpulan buah yang berawalan dari huruf A. Nah, dari yang saya sebutkan, itu merupakan contoh dari himpunan. Tetapi ada juga contoh yang bukan himpunan, seperti kumpulan orang-orang pandai di sekolah ataupun kumpulan orang-orang kaya di Indonesia. Itu tidak termasuk suatu himpunan karena tidak terdefinisi dengan jelas. Baiklah, setelah kita mengetahui apa sih himpunan itu, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara penulisan himpunan. Jadi, ada beberapa cara dalam penulisan himpunan. Yang pertama itu adalah huruf kapital. Yang kedua itu adalah dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang ketiga adalah menggunakan kurung kurawal. Dan yang terakhir, antar anggotanya itu dipisahkan dengan koma. Baiklah, teman-teman telah mengetahui bagaimana cara penulisan himpunan. Jadi, selain kita mengetahui bagaimana cara penulisan himpunan, kita juga harus tahu bagaimana cara menyatakan himpunan. Jadi, ada beberapa cara dalam menyatakan himpunan. Yang pertama itu adalah enumerasi atau menyatakan anggotanya. Seperti contoh, himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, dan 4. Nah, itulah yang dimaksud dengan enumerasi. Cara yang kedua yaitu menyebutkan sifat-sifat anggotanya atau dengan kata-kata. Seperti contoh, himpunan A dengan anggota bilangan asli kurang dari 5, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi, itulah yang dinamakan menyebutkan sifat-sifat anggotanya. Baiklah teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut apa sih itu himpunan, masuklah kita ke penyajian himpunan atau diagram Venn. Jadi, sebelum lebih lanjut mengetahui diagram Venn, kita harus tahu dulu apa sih pengertian diagram Venn itu. Jadi, diagram Venn itu adalah diagram yang berbentuk lingkaran yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Dengan adanya diagram Venn, kita dapat melihat anggota himpunan yang sama maupun yang berbeda secara lebih jelas, sehingga materi himpunan ini dapat kita pahami dengan mudah. Baiklah, teman-teman dapat melihat di samping saya merupakan contoh papan diagram Venn.
Di dalam papan tersebut ada 2 lingkaran, yang dimana lingkaran pertama dan lingkaran yang kedua. Adapun warna hijau di sini itu yang dimaksud dengan irisan. Ada 2 buah lingkaran, yang dimana itu bertujuan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana diagram Venn itu, masuklah kita ke contoh. Yang dimana contohnya diketahui himpunan semesta dengan anggota bilangan asli 1 sampai 9. Oke, teman-teman dapat melihat semestanya yaitu bilangan asli mulai dari angka pertama ke angka 9. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Lanjut, diketahui juga himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Baiklah, teman-teman dapat melihat himpunan A itu anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan lanjut diketahui juga himpunan B yaitu 3, 4, 5, 6, dan 7. 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, teman-teman dapat melihat himpunan B yaitu beranggotakan mulai dari angka 3 sampai angka 7. Baiklah teman-teman, karena kita telah mengetahui himpunan semesta itu apa, himpunan A, serta himpunan B, marilah kita ke pertanyaannya, yaitu ada 3 pertanyaan, yang dimana mencari irisan, mencari gabungan, serta mencari komplement. Baiklah, jadi ketiga itu merupakan operasi himpunan. Jadi, ada 3, irisan, gabungan, dan komplement. Itu termasuk operasi himpunan tanpa kita ketahui. Jadi, untuk pengertiannya itu, irisan adalah himpunan yang berisi anggota-anggota yang sama terhadap kedua himpunan tersebut. Serta gabungan adalah himpunan yang memuat semua anggota dari kedua himpunan tanpa ada pengecualian. Dan yang ketiga adalah komplement. Yang dimaksud di sini adalah komplement adalah anggota himpunan semesta yang tidak termasuk dalam himpunan yang dibahas. Jadi, teman-teman, kita dapat mengetahui apa saja yang dimaksud dengan irisan, komplement, dan gabungan. Langsung saja kita ke jawaban dari pertanyaan tadi. Jadi, yang di sini yang ditanya adalah irisan. Yang dimana irisan itu yang berisi anggota-anggota yang sama pada kedua himpunan tersebut. Jadi kita masukkan anggota himpunan
A dan himpunan B ke lingkaran ini. Jadi anggota himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4. Dan anggota himpunan B itu ada 3, 4, 5, 6, 7. Jadi teman-teman dapat melihat pada himpunan A dan himpunan E yang beririsan itu adalah ini. Anggotanya adalah 3 dan 4. Jadi jawaban dari irisan A terhadap B itu adalah 3 dan 4. Baiklah, karena kita telah mengetahui irisan dari himpunan A dan B, masuklah kita ke gabungan. Jadi, tadi kan yang dimaksud dengan gabungan itu adalah semua anggota. Jadi, gabungan antara A dan B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, dia masuk anggota himpunan A dan himpunan B. Itu yang dimaksud dengan gabungan. Jadi, jawaban dari gabungan A dan B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itulah termasuk gabungan antara A dan B. Masuklah kita ke komplement. Komplement di sini adalah anggota himpunan semesta yang tidak masuk ke dalam anggota himpunan A ataupun himpunan B. Jadi, semestanya tadi kan adalah bilangan asli dari angka pertama ataupun angka ke-1 sampai angka ke-9. Adapun dalam angka ke-1 dan ke-9 ini himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4. Sedangkan himpunan B itu ada 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang tidak termasuk komplement itu 9 dan 8 dan 9. Jadi komplement antara A dan B itu adalah di 8 dan 9. Baiklah, mungkin cukup sekian penyampaian materi saya terhadap himpunan dan penjelasan saya terhadap media pembelajaran diagram Venn. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.